Hai Hai. semua, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talks dan Aku Dila. ya kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat umum ya Iya, terjadi betul. dalam kehidupan sehari-hari tentang supporter. Support. Supporter. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, jangan lupa lah untuk like, comment, share, and Subscribe. supaya kita tambah semangat konten. Betul dan akan banget. banyak banget lah konten Sobat Talks ini. Supaya share ke banyak-banyak penjuru ya. Iya. Gitu. Tadi balik lagi ke supporter. Betul. Kalau lu denger kata supporter yang terlintas tuh apa gitu? Itu kayak orang kalau mau main bola disupporterin gak sih? Benar. Kegiatan olahraga. Iya gitu. gitu. Tapi supporter ini dalam tataran bahasa tuh artinya orang yang memberikan dukungan. Wah, semangat gitu. Semangat, Oke. dukungan. Indonesia. Emang gak Oke. jelas. Mau aja ikut. Tapi kenapa sih di hidup kita tuh kita perlu nggak sih sebenarnya supporter, support system kayak gitu kan ada tuh banyak Kayak istilah. perlu sih sebenarnya, tapi yang nggak cuma semangat doang gitu ya. Nah, Kalau semangat doang kita juga bisa semangat gitu Iya. kan. ya nonton video penyemangat Mm-mm. juga ada semangat. Motivasi gitu kan. Bener. Tapi kenapa sih kita harus membahas hal ini? Hal ini adalah karena sering banget terjadi di hidup kita. Ketika kita betul. punya masalah, kita cuma dikasih semangat. Betul. Semangat kakak. Misalnya gue cerita, gue Iya. habis putus sama cowok gue, nilai gue hancur, IP Betul. gue hancur, atau misalnya apa skripsi gue nggak oh, jadi. Iya betul. Curhat. Curhat kan mahasiswa tingkat Semangat. akhir. Iya. Oke. Skripsi gue nggak jadi. Terus semangat. Iya. Sabar Beres nggak sabar. skripsi? Enggak. Iya. Pasti enggak dong. Bilang nggak masalah kegunaan. Enggak dong. Pasti di otak tuh skripsi. Iya. Itu insecure kan. Temen udah sempro tuh. Udah sempro. Ini kapan kita? Enggak gitu. Iya. Nah, ini tuh sering banget terjadi di lingkungan kita bahwa orang-orang itu ya mengambil jalan pintas ketika ada orang cerita, ketika ada orang berkeluh kesah, biar lo berhenti cerita gitu, biar gue juga kesannya ngebantu ya Dan gue nggak ngeluh kasih gitu support ya. aja ya. Iya, bener. Sebenarnya emang nggak enak ya denger orang ngeluh kayak aduh ini susah banget, aduh Betul. ini begini, aduh ini begitu. Itu tuh kayak bikin kita yang punya masalah tambah pusing Pusing juga. banget. Tapi sebetulnya support ini, cara mensupport dan memberikan kata-kata positif ini jadi jalan ninja. Dan jalan apa ya, cepat gitu ya. Iya. Nah, ini sebenarnya salah atau enggak sih menurut lo untuk ngasih support lah ke orang-orang? Kalau cuma semangat doang itu akan jadi bumerang juga buat diri orang yang punya masalah. Karena ya dia cuma disemangatin tapi nggak dibantu masalahnya. Terus buat apa dia cerita atau buat apa dia sedih di depan orang itu gitu. Kalau bukan dibantu atau dikasih apa ya, kayak dipermudah masalahnya atau dibantu menyelesaikan masalahnya. Benar. Gitu. Tapi ada kalanya kita tuh sebenarnya nggak bisa ngebantu apa-apa, makanya Iya. jadi begitu aja. Betul juga sih. Karena bingung ya mau bantuin Misalnya, apa. skripsi gue gak beres-beres, sini gue kerjain skripsi. Pawang skripsi. Mau temenan langsung gue sama orang kayak gitu. Cuman ini kan jadi satu fenomena yang terus kita harus Ngapain gitu Iya. ya. Oh iya betul Terus juga gue sih. pas dia cerita gue harus ngapain gitu kan. Pas dia ada orang sedih cukuk-cukuk gitu misalnya datang, gue sedih nih gitu. Panik yang Iya panik, Apa ya? gimana ya? Iya. Karena di pikiran kita ketika ada orang Mm-mm. minta tolong atau minta bantuan buat didengerin buat kita pengen banget nolong orang. betul. Dan orang-orang yang mungkin kita nggak tahu cara nolong, Mm-mm. jadi pengen kayak gitu. Iya. Jadi Ya udahlah kasih itu semangat aja. aja. Semangat, sabar. kamu ini kurang bersyukur. Iya, ikhlasin. Karena kita nggak tahu ikhlas tuh kayak gimana, Iya, betul nggak benar. sih bentuknya Bersyukur, apa? kira nggak bersyukur kali Iya. ya. Nah, jadi kita emosi sendiri nih. Orang-orang yang disemangatin itu bisa ngerasa bersalah karena dia misalnya bilang udah sabar ya, udahlah bersyukur aja. Oh apa gua begini karena gua kurang bersyukur. Bersyukur. Oh ya bisa juga nggak sih orang-orang yang dikasih semangat itu bisa jadi nyalain dirinya sendiri. Kok gue jadi orang yang gak bersyukur banget, atau jadi Iya, orang yang bisa ngebandingin dirinya sama orang lain yang mungkin lebih happy, terus mungkin gue kayak gini karena gue benar. kenapa kayak gitu, nggak? Setuju.
sih penyebab sebetulnya Apa orang-orang ya? jadi seperti ini? Mungkin Menurut lu? mungkin orang-orang jadi seperti ini karena udah terbiasa karena lingkungan kayak gitu ya. Oh, mungkin itu cara yang terbaik buat ngasih membantu orang dengan semangat gitu, Betul, karena udah betul. terbiasa dari lingkungan. Ya Gitu. kayak culture juga ya, kayak Mm-mm. ya lo nggak boleh lemah gitu, lo harus kuat, semua orang punya masalah, ya lo Betul. harus jalanin ini dengan senang gitu. Ya, karena lingkungan itu. Jadi culture. kita bisa di repress gitu loh, ditekan untuk berkonsentrasi sama hal-hal positif aja. Mm-mm. Buat apa sih lo sedih-sedih misalnya gitu, Hmm. buat apa sih lo ngeluh-ngeluh gitu. Itu kan nggak menyelesaikan masalah gitu. Ya, bener banget. Ya, jadi lo ditekan untuk nerima itu, tapi nggak 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 dikasih dibantuin. bantuan yang real gitu Iya. ya. Sebenarnya lo sendiri ketika lo sedih, lo bertanya-tanya, is it right or not? Mm. Ini benar atau enggak? Mm-mm. Kita tuh kadang nggak tahu emosi kita ini lagi benar atau salah. Salah, ya betul banget, kayak bertanya-tanya. Sebenarnya kita pengen ngungkapin, orang itu ngerespon gitu kan, ngerespon apa yang dirasain ini apa benar apa salah gitu. Tapi orang lebih mau kayak mengangkat perasaan kita, terus jadi ya udah semangat. Akhirnya kita berpikir jadi semangat gitu, tanpa mikirin masalah kita tuh apa. Benar. Gitu kan. Kita tuh kadang nggak siap juga lihat orang terdekat kita sedih. Betul. Misalnya adek lo cerita, kakak lo cerita, temen deket lo cerita, pacar lo cerita, kita nggak siap gitu lihat dia sedih. Iya betul banget. Udahlah, nggak usah dipikirin lah, kita happy aja gitu. Betul. Tapi kita juga yang punya masalah nggak tahu mau happy kayak gimana kan? Iya benar. Kita aja sendiri bingung. Ya ini pengen deh kalau bisa happy, gue happy beneran deh gitu. Ya kan sebenarnya kita berpikir juga kalau gue bisa nggak ngerasain ini dengan membayar mau. beberapa ribu rupiah gitu, bisa gue bayar emosi kesenangan, kan gue bayar. Betul. Kan gue tukarkan lah istilahnya kayak gitu, ya kan? Iya. Tapi nggak jarang nih orang nih ya karena kita nggak relate juga sama perasaannya dia, kita nggak relate sama masalah dia, kita nggak di posisinya dia, ya udah gampangnya kayak gitu. Betul. Karena tadi ya karena culture atau lingkungan, terus juga karena kita juga Nggak nggak siap, dan juga karena kita tuh nggak tahu apa yang dia rasain. Iya. Dan yang terakhir mungkin karena kita tuh bingung atas kondisi dia Iya, apa betul. gitu. Kita mau coba nolong, kita maksudnya baik, tapi caranya kurang tepat. Nggak salah, cuma masih banyak cara-cara yang Lebih tepat ya. Gitu. Jadi memang ini kan pembiasaan ya. Jadi kita di sini bakal ngasih tahu sama teman-teman sobat Kams gimana sih cara-cara yang lebih tepat untuk merespon, sehingga kamu nggak cuma jadi supporter yang nyorak-nyorakin. Kayak semangat gitu. Udah kayak di lapangan bola gitu Iya, kan. lagi SEA Games gitu ya. Enggak, ya kan? Lagi itu temen lo gitu, itu orang terdekat lo yang cerita, itu manusia yang butuh bantuan. Butuh reaksi Iya, juga dari kita betul. sebagai manusia lainnya gitu. Gak cuma di cheer up. Iya. Nah, yang Udah kayak pertama, cheerleaders ya. apa sih yang biasa lo lakuin? Kalau aku ya kayak misalnya, kalau misalnya ada yang sedih ya, ada yang bisa dibantu nggak gitu, mau cerita nggak gitu. Lebih sering sih mau cerita nggak. Misalnya ada temen aku yang bilang lagi sedih banget nih, lagi ada masalah gitu. Terus pasti ya respon pertama aku tanya gitu, masalahnya tentang apa gitu. Tapi nggak yang spesifik tentang apa, tapi lebih kayak butuh teman buat cerita nggak? Kalau mau Ditanya dulu. cerita, cerita aja. Tapi kalau emang belum siap, nggak apa-apa, nggak usah diceritain dulu. Atau kita mau keluar nih, mau keluar nggak? Atau mau jalan keluar untuk ngeluapin emosi atau gimana? Pasti aku kayak gitu sih, yang pertama-tama. Ini bisa ya dicoba. Ditanya butuh temen nggak untuk cerita, mau cerita nggak gitu. Nah ini sering kali orang tuh datang tapi cuma pengen tahu doang nih. Ada Kepo istilah ya? knowing everything particular object alias kepo. Oke. Kepo. Baru tahu panjang kepo. Iya, gitu. betul. Oh, itu kepo ternyata kepanjangannya. Ya kan orang kadang cuma kepo doang. Nah di sini pentingnya kita yang punya emosi sedih untuk tahu siapa yang paling tepat untuk dengar cerita kita. Ya nggak mungkin lah orang-orang yang nggak biasa dengar cerita lo ceritain juga gitu kan. Ya lu juga misalnya ketika lo cerita udah tahu nih respon dari dia tuh cuma kepo doang, ya nggak usah cerita. Nggak usah cerita lagi sama dia. Atau teman-teman yang emang lemes ya, ya udah nggak usah cerita sama teman-teman yang lemes. Pastiin gitu. ceritanya gimana. Dan lu sebagai yang nawarin
ya juga harus ngejaga rahasia, Betul. ngejaga privasi dia, lo juga jangan terlalu neken dia untuk nyeritain semuanya. Masih kurang, Jangan masih digali, kurang, gali gitu masih ya. kurang, Iya, masih kurang. Belum bisa jadi bahan gosip nih. Iya. Terus sampai ke akar-akarnya. Iya. Padahal kan ada mungkin part-part yang dia nggak bisa ceritain kan. Benar. Tuh. Jadi kita sebagai ngedenger nih ya ngebantu dia buat dia ngenalin emosi. Ya, istilahnya kayak gitu. Oke, sekarang jadinya lo ngerasain apa? Sekarang lo udah merasa iya, kayak kecewa gimana ya, kayak gitu. Divalidasi emosi. Setelah dia cerita, jangan ya udah sabar, nggak gitu. Tapi kalau gue lebih ke arah ya wajar lah kalau lo sedih. Iya. Tapi kadang kalau misalnya kita mewajarkan emosi itu bikin orang itu tambah mikir atau enggak sih? Sebenarnya mikir, pasti mikir. Mau gimana pun orang tuh pasti mikir kalau dia punya masalah. Kayak overthinking atau pemikiran berlebihan tentang nanti masa depan gue gimana, bla bla bla, itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Karena dia sedang mengetahui dirinya punya masalah. Berarti gini ya, kalau misalnya kita tuh orang lain tuh udah cerita ke kita, kadang kita butuh kayak meresponnya ya nggak apa-apa, itu hal yang wajar supaya si orang ini nih nggak merasa keberatan atas emosinya, Ya, kayak gitu ya? Nggak denial, nggak keberatan, nggak menolak, nggak apa-apa. Kalau dia nangis ya nggak apa-apa, itu bentuk responnya dia kan. Orang sedih punya masalah misalnya. Ada juga sih bang cowok-cowok yang kalau misalnya ada masalah nggak apa-apa, pengen nangis gitu, nggak apa-apa. cengeng banget nggak sih? Tapi nggak apa-apa. Iya kayak gitu kan. Nggak Gak apa-apa, jadi kita ngerespon gak apa-apa, wajar kayak gitu. Kalau masalah mau nangis, nangis aja. Kalau mau cerita, mau nangis gak apa-apa gitu ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, sumpah itu benar-benar ngebantu ya. Gue sendiri yang punya pengalaman, misalnya gue cerita terus orang bilang, gue juga kalau jadi lu sedih banget sih misalnya gitu. Gue juga jadi lu mungkin gak bakal kuat misalnya gitu. Itu buat gue kayak, oh iya, gila. Berarti kesedihan ini itu tuh, ya gak apa-apa iya, gitu. Ini tuh berarti gak salah gitu. Gitu sih, lebih kayak memvalidasi emosi. Terus kalau dari Sarah? Kalau gue nih biasanya kalau cewek-cewek cerita cewek-cewek banyak cerita, banyak misalnya ya cewek cowok adalah, tapi ini spesial buat yang cewek-cewek misalnya. Gue tahu orang ini taci gitu ya, meskipun gue nggak terlalu taci atau suka dipegang-pegang suka gitu, nggak suka, tapi gue tetap menawarkan pelukan. Lu mau dipeluk atau gimana? Oh ya, biasanya cewek-cewek emang kalau dipeluk lebih tenang ya. Iya, kan dia apalagi kalau gegalau ya. Udah melebar gitu. Gue tanya dulu tapi lu mau gue peluk gak gitu. Tapi kalau misalnya kita kalau yang cowok enggak? Kalau cowok enggak. Ini spesial buat cewek. Ada yang nggak boleh ya. Bukannya nggak boleh sih. Kalau kita sih mungkin ya, agak riskan ya. Kalau cewek ke cowok. Tapi mungkin kalau teman-teman yang udah biasa, ya pilihan masing-masing lah. Tapi kalau gue takut. Iya. Karena ada yang lebih salah paham gitu kan. Benar. Berarti kalau misalnya kita meluk gitu ya, teman kita, kalau misalnya teman kita itu posisinya emang lagi nangis banget, kita nggak bisa tanya bisa dipeluk atau enggak gitu, itu gimana? Kalau gue sih biasanya ke sebelahnya aja langsung, cuman masih diem, atau ya kalau gue bisa megang punggung, gue bilang pundak sama punggung ya, pundak atau punggungnya gitu, ya sebisa gue sih ngambilin air, tisu. Nggak dipaksain dikasih, ini minum nih, nggak gitu, nggak, tungguin aja, dikasih aja di depannya. Jangan, gue mengusahakan tidak memotong emosi dia. Gitu. Biarkan dia ngeluarin semuanya kali ya. Iya, gitu, kayak udahlah gitu, ditanya apa yang bisa gue bantu abis ini gitu. Misalnya lo perlu waktu, lo perlu ruang, pelan-pelan. Ya, tapi pasti. Iya. Ya sebenarnya kalau ngebantu orang tuh ya mungkin dengan kita datang dan ngedenger dia, kita temenin dia tuh sebenarnya tuh sangat membantu. Bantu banget. Tanpa lu ngomong apa-apa malah lebih ngebantu kadang. Ya udah dengerin kita, sabar, sumpah sih. Dengerin ocehan kita atau ya ocehan dalam arti itu kayak keluh kesah kita itu lebih bermakna. Oh dia ada loh di samping gitu, saat lagi galau dia ada gitu, yang dengerin. Walaupun mungkin kita yang sebagai ngedengerin gak respon apa-apa dan kayak ngerasa gak bantu apa-apa. Tapi buat kita itu spesial gitu. Iya, asik. Kayak adalah beberapa cara yang kalau gue sedih, ini pengalaman pribadi gue cerita sama teman gue sedih banget hari ini, gue bilang gitu.
gue udah nangis dari siang, gue bilang gitu. Terus Terus dia yang kayak, lu mau gue bawain apa? Kayak gitu. asli sih itu enak Lu banget. mau gue bawain makanan apa? Iya. Itu lebih pengertian Juara. lagi. Itu juara Tahu banget gue sih. kang makan nih. Itu lebih pengertian lagi. Jadi lebih hadir ya sosoknya gitu dibandingkan kata-katanya aja. Ya mungkin ya karena nangis tuh butuh energi gitu kan. Nah, ini ada problem lain. Apa tuh? Gimana kalau di masa pandemi lo nggak bisa asal nyamperin temen lo? Atau jauh misalnya temen kayak lu di Depok nih, gue di Bogor. Lu sedih-sedih gitu. Kan gue nggak mungkin misalnya ke Depok malam-malam nyusulin. Aduh, gila lagi sedih nih, gue samperin dah ke Depok gitu kan. Jam 12 malam. Nah, gimana nih caranya biar itu tuh kita bisa ngebantu? Kita ya kayak ngebantu gitu. Menurut lu Kalau nih? ya dari aku dulu ya. Kalau dari aku tuh yang ngerasa kayak misalnya kalau misalnya lagi ngilang mungkin ya. Lagi ngilang tuh biasa teman-teman ya mungkin bisa peka lah gitu ya. Temen yang ngilang tuh siapa yang nggak ada di peredaran. Tiba-tiba nggak ada di grup atau nggak nongol di grup. Mungkin bisa kayak ditanya gitu ya. Ada apa gitu. Sama balik lagi kalau ada masalah, kalau mau cerita bisa cerita ya seluangnya waktunya gitu. Bisanya. Atau paling nggak suka sih kalau misalnya tiba-tiba ditelepon. Ya bener-bener. Jangan asal nelpon. Tanya dulu mau nelpon nggak, mau cerita di telepon nggak gitu. Iya. Jangan kalau ada orang teman yang hilang tiba-tiba ditelepon tanpa ada basa-basi gitu. Tapi ya. mungkin panik juga ya, Iya ada sih, yang bisa panikan juga. kan, ya itu gak apa sih. Maksudnya ini saran aja dari kita untuk pelan-pelan. Kalau ngedeketin orang yang lagi punya masalah sensitif sama perasaannya itu pelan-pelan aja gitu. Karena intinya gini, setiap orang tuh akan tetap cerita gitu ya, akan cerita. Pada Dia waktunya udah siap, ya udah ada waktunya dia ngerasa nyaman. lu worth it buat tahu, lo layak lah buat jadi tempat cerita dia, lo adalah orang yang bikin dia nyaman, lo adalah orang yang bisa ngebantu dia bakal cerita. Betul banget, kita akan terbuka pada waktunya. Maksudnya kalau kita nyaman ya kita akan terbuka, tapi kalau misalnya kita nggak nyaman gimana kita mau terbuka gitu. Bener. Apalagi kalau udah tiba-tiba disemangatin doang gitu ya. Terus padahal mau pembukaan nih gitu, mau pembukaan cerita, tapi semangat ya, terus kayak udah mikir bete 2 kali. Iya udah bete banget, kayak nggak jadi deh, cuma kayak gitu doang gitu. Ya kalau misalnya kita nggak tahu mau respon apa sih, mendingan jujur. Beneran ya. Karena mungkin kita juga nggak semua bisa ngerespon dengan baik, makanya ada hal yang bisa kita berikan ketika kita nggak bisa meresponnya. Kayak tadi Sarah bilang ya, kayak maaf ya, karena kita juga apa ya, kayak terkejut gitu ya sama masalahnya dia, atau kayak ini masalahnya berat banget, belum pernah nih ngalamin ini nih. Terus jadi ya nggak apa-apa ya, mungkin kita minta maaf karena kita nggak tahu mau respon apa, itu nggak masalah gitu. Karena mungkin dia juga nanti ngejelasin lo ya nggak apa-apa gitu. Nawarin bantuan pun mungkin kita juga nggak bisa, dia pun tahu gitu. Karena mungkin ketika lo cerita tentang mata kuliah yang beda sama yang sejurusan sama lo pun, lo udah tahu kan dia nggak bakal bisa bantu sebenarnya gitu. Cuma lo butuh aja mau ngeluarin itu gitu. Jadi mungkin ya didengar salah satunya tanpa harus menginterupsi, mengajari, menasehati lah intinya gitu. Kira-kira kalau di masa pandemi apa lagi kalau Sarah? Ya kadang ada orang yang ya kesepian, loneliness itu paling banyak ya, cerita-cerita gitu. Ya kalau misalnya kita memang bisa ketemu ya ketemu, tapi ya dengan jam-jam itu kan dengan protokol kesehatan misalnya kayak gitu. Ya gue sendiri sih pribadi kalau misalnya temen gue cerita ya gue dengerin aja dulu gitu. Berusaha untuk nggak ngajarin lah. Iya. Gitu. Nggak kayak nuain ya. Bener, asli. Ketika temen lo cerita ya posisikan jadi pendengar yang baik. Nggak usah ngomong gitu. Ya, ketika dia nanya menurut lo gimana, baru direspon. Menurut gua gitu. Ya tapi nggak usah berilmiah banget kali ya. Disesuaikan sama temennya juga. Sama paling kalau misalnya di masa pandemi kayak gini, kayak misalnya perhatian khusus kayak tiba-tiba digrepin juga bisa nggak sih? Bener. Ya makasih ya suka nge-grabin. Grab ya.
ya GoFood lah, GrabFood gitu. Pokoknya kayak ya tiba-tiba dikasih ya coklat, makanan. Kamu gitu. suka ya kayaknya? Nih ya, tawan sering nih. Ya gitu, itu tuh kayak merasa kita Kode tuh yang lagi deket Dila. itu kayak merasa kita tuh kayak oh ada yang perhatiin gitu ya. Jadi walaupun mungkin dia tuh nggak ada secara verbal atau basa-basi, terus kayak Tiba-tiba ngasih ya. iya tiba-tiba ngasih itu tuh suatu Yang paling perhatian. mantap. Iya, suatu perhatian yang bagus itu, suatu cara merespon seorang yang ada masalah atau sedih itu bisa dengan kayak gitu mungkin salah satunya. Benar sih, gue juga setuju ya. Dengan ya ini ya buat kalian yang belum nonton tentang love language. Nah, itu kalian mungkin bisa nonton di Sobat Counts juga. Betul. Di YouTube ada. Nah, ini tuh bisa mempermudah kalian buat nyari tahu gimana untuk ngerespon dia. Begitu kalau dia orang yang touchy, kalian bisa peluk dia dulu. Kalau dia orang yang suka di gift, bisa di Si GrabFood, GoFood apa aja. Ya benar. Dikasih makanan, dikasih hadiah misalnya kayak gitu. Kalau dia yang positive affirmation bisa dibilang apa-apa kalau udah hebat gitu. So, ada lagi nggak sih Kak? Banyak ya, banyak. Nah, ini pentingnya juga kalian bisa ikut tes juga. Jangan kalau mau. Ada ya di Sobat Cons? Iya, di YouTube udah pernah gue bahas. Ya ini jadi enaknya kayak gitu kalau udah tahu. Jadi lu nyambung gitu, nih. Ya, satset gitu nolongnya. Oh, misalnya nih teman atau ceweknya atau pacarnya atau doinya lagi ada masalah gitu ya. Kayak dia kan bahasa cintanya ini nih. Coba nih ngasih supportnya yang benar-benar real seperti apa yang dia butuhin. Iya, itu yang gitu. Yang mana ya itu ya? Ada yang quality time, ada yang ngasih bantuan gitu, act of service. Lo bisa nyesuaiin sama itu. Enaknya gitu, Kak. Kak lagi. Kebiasaan. Emang bener dah ngerubah-rubah. Jadi itulah pentingnya ya. Nggak cuman jadi pendukung secara gitu. Kayak cuma kayak cheers gitu ya. Semangat enggak kayak gitu. Bener, tapi ada action. Ada yang dilakuin ya. Tuh. Ada banyak cara ya. Ada banyak banget tadi kita udah kasih. Semoga ada yang tepat. Semoga ada yang cepat, sesuai sasaran juga. Mantap. Cepat tepat apa tuh? Mantap. Nggak sama sih, nggak bagus tapi ya lah ya, apa. Ya. Nah mungkin udah dari kita gitu. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan juga sama teman-teman di amin. luar sana. Bener banget. Kita bercanda mulu, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, biar nggak garing-garing ya. Semoga bisa mengerti gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau ada yang mau komentar tentang konten ini, mau cerita silahkan di kolom komentar. Kalau misalnya mau lebih private bisa di Instagramnya IG Sobat Cons. Pokoknya jangan malu-malu deh kalau sama kita ya. Maksudnya sama tim Sobat Cons. Jadi kalian bisa nanya sepuasnya. Atau mau cerita-cerita juga bisa ya? Bisa, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dah gitu. Nah, segitu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.